Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita Senin malam ba'dal Isya. Pelajaran tentang bahasa Arab atau muhadatsah, percakapan bahasa Arab dengan mempelajari buku Durusul Lughatil Arabiyyah fi li ghairi natiqina biha. Melanjutkan pertemuan yang lalu, bagi yang pakai buku hijau halamannya sampai 39, betul? Nah, ya, yang buku hijau halaman 39. Nanti yang buku lain kita masuk Ad-Darsus Sabi'u. Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ke-7. Baik, murojaah. Kalau pelajaran yang ke-6 bahasa Arabnya Ad-Darsus Sadisu. Pelajaran yang ke-5 Darsul Khamisu. Pelajaran keempat Rabi'u. Pelajaran yang ketiga pelajaran yang kedua Darsus Tsani. Pelajaran pertama ya Ad-Darsul Awal. Jadi al-awwalu, as-tsani, as-tsalis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi'. Itu untuk urutan ya, urutan ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nanti beda dengan bilangan, cuman sekedar bilangan 1, 2, 3, maka beda bentuknya. Oke, langsung kita lanjutkan. Ad-Darsus Sabi'u. Nah, saya baca, kemudian antum mengikuti. Ini kita baca dua baris ini. Man hadhihi, hadhihi Aminatu. Man hadhihi, hadhihi Aminatu. Wa man tilka, tilka Fatimatu. Wa man tilka, tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ya, kita terjemahkan dulu. Man hadhihi, ya, sudah tahu ya artinya? Siapa ini? Nah, di sini ketika kita mau bertanya menggunakan bahasa Arab, itu tidak sekedar asal bunyi aja, tapi kita memperhatikan apa yang ingin kita tanyakan ketika kita menggunakan isim isyarah. Hadhi itu isim isyarah, kata tunjuk. Nah, kenapa di sini makanya hadhi, kok tidak hada? Kok tidak man hada, tapi di sini man hadhi? Karena jawabannya adalah perempuan. Nah, yang ingin ditanyakan itu perempuan, maka menggunakannya juga jenis perempuan. Man hadhihi, maka jawabannya hadhihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Dan diingat, kita membaca tidak diwakafkan, tidak disukun huruf terakhirnya. Nah, Aminatu bunyinya dhammah tanpa tanwin. Masih ingat sebabnya? Karena nama perempuan ya, nama perempuan. Hadhi Aminatu. Kemudian waman tilka artinya dan siapa itu. Nah, itunya dalam kurung yang ingin ditanyakan adalah perempuan.
Nah, jadi kalau ini perempuan hadhihi, kalau itu perempuan tilka. Tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Fatimah juga nama perempuan, maka dhammah tanpa tanwin. Nah, kemudian hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah seorang tabibah, dokter perempuan. Ya, karena yang ditanya hadhihi tadi siapa? Hadhihi Aminah. Jadi Aminah adalah seorang dokter perempuan, wa tilka mumarridatun, dan itu adalah seorang perawat. Mumarridah itu perawat. Ya. Kalau pasien maridun, ya, maridun itu pasien laki-laki, pasien perempuan maridatun. Nah, kalau mumarridah beda kan? Mumarridah, ya, itu perawat. Maridun pasien, mumarridun perawat. Maridatun pasien perempuan, mumarridatun perawat perempuan. Berikutnya, hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari Hind. Nah, Hindi apa? India. Wa tilka minal Yaban, Yaban, Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi, tawilah itu tinggi, wa tilka qasiratun, dan itu pendek. Nah, kata tawilah itu bisa berarti panjang. Nah, tergantung konteksnya kita nerjemahkannya bagaimana. Kalau kita membahas orang, yang satunya dibandingkan dengan satunya, kan tidak mungkin orang itu panjang kan gitu. Nah, orang itu pasti tinggi. Nah, yang satunya tinggi, satunya pendek. Oke, kita lanjut baca. Man hadza? Hadza Hamidun. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Sudah saya terjemahkan, insyaallah sudah tahu ya. Man hadza? Hadza Hamid. Wa man dzalik? Dzalika Aliyun. Kemudian atilka dajajatun. Atilka dajajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Ya. Atilka dajajah artinya apakah itu dajajah ayam betina. Dajajah ayam betina. Maka pakainya tilka. Pakainya tilka. Kalau diikun ayam jantan, maka isim syara'nya ganti apa? Dzalika. Nah, jadi kalau apakah itu ayam jantan, maka bahasa Arabnya adzalika dikun gitu. Tapi ini adalah intinya dajajah ayam betina, maka pakainya tilka. Atilka dajajatun. Nah, maka jawabannya la tilka battatun. Tidak, itu adalah bebek. Nah. Bebek juga ada jantan sama. Wallahu a'lam. Seringnya pakainya battah itu. Iya, battatun. Untuk yang jantan belum pernah itu. Mungkin ada insyaallah. Baik. Halaman selanjutnya. Ma tilka? Tilka baydatun. Ma tilka baydatun. Nah, apa itu? Itu adalah telur. Ya. Apa itu? Ya, sudah apa? Baydah. Ya, telur bahasa Arabnya baydah. Ya, kalau putih apa? Abyad atau baydau. Belakangnya hamzah. Kalau abyadu itu putih dalam jenis mudzakkar, kalau baydha itu putih jenis perempuan. Baydau pakai hamzah. Kalau telur baydah pakai ta marbuthah, baydatun. Ya, baydah tambah kosakata terus ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita mau baca seperti itu, kita latihan baca nih. Ini ada kata hadhihi, artinya ini, ya kan? Kemudian ada kata sayyarah, artinya mobil. Kemudian ada tulisan seperti itu, bacanya
mudarris, artinya Pak Guru. Nah, kemudian wa tilka, dan itu sayyarah mobil, terus kemudian al mudir, artinya kepala sekolah. Kira-kira konteksnya, terjemahannya bagaimana? Ya, berarti ada makna kepemilikan. Ya kan? Kepemilikan. Ini mobilnya Pak Guru dan itu mobilnya Pak Kepala Sekolah. Nah, masih ingat kaidahnya? Kalau kepemilikan itu namanya susunan idhofah, mudhof ilaih. Maka cara bacanya yang mudhof tanpa tanwin. Kemudian yang mudhofun ilaih harokatnya kasroh. Ya, masih ingat ya? Alhamdulillah masih ingat. Maka bacanya hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Baik, ikra'u. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Baik. Ini mobilnya Pak Guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Ya, yang mudhof tanpa alif lam. Tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ya, nakiroh. Ya, yang sayyarah itu mudhof, disandarkan. Yang al mudarrisi sama mudiri itu yang disandari, mudhofun ilaih. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, maka berikutnya itu sama juga, kepemilikan juga. Asa'atu Abbasin hadhihi, ikra'u. Asa'atu Abbasin hadhihi la hadha sa'atu Hamidin tilka sa'atu Abbasin. La hadhihi sa'atu Hamidin tilka sa'atu Abbasin. Asa'atu Abbasin hadhihi, apakah jamnya Abbas ini? Nah, kalau terjemah bebasnya, apakah jamnya Abbas yang ini? Nah, yang ini apakah jamnya Abbas? Itu. Jawabannya lah, ini jamnya Hamid. Nah, itu jamnya Abbas. Itu jamnya Abbas. Kalau yang ini jamnya Hamid, yang jamnya Abbas yang itu, yang agak jauh. Karena kalau hadhihi itu isim isyarah lil qarib, dekat. Kalau tilka isim isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Terakhir, dzalika dzalika tikun wa tilka dajajatun. Dzalika tikun wa tilka dajajatun. Ya, itu ayam jago dan itu ayam betina. Ayam jago, ayam babon ya, kalau bahasa Jawa ayam betina babon. Yang betina. Baik. Sudah pelajarannya, sekarang latihan. Gantian. Tamarinu. Latihan-latihan. Awal yang pertama iqra waktu. Kita tambahkan wa tarjim, kemudian terjemahkan sekaligus. Seperti tadi, kalau kita pengen baca, perhatikan dulu. Nah, seperti nomor 1, saya kasih contoh dulu nomor 1. Ada tulisan seperti itu, kita sudah tahu yang pertama hadhihi. Kemudian yang kedua sudah ada bantuan harokatnya ya. Nah, kalau tidak ada bantuan harokatnya, itu bisa dibaca dua yang sering kita dapat. Bisa madrasah, bisa mudarrisah. Nah, kita pilih yang mana? Lihat konteksnya. Jadi jangan buru-buru baca. Dilihat dulu semua konteksnya itu apa yang dimaksud. Nah, di sini kan yang satunya seperti itu, yang sampingnya kok dibandingkan dengan jami'ah. Nah, kalau jami'ah itu artinya universitas. Nah, ini tidak mungkin dibandingkan dengan bu guru. Nah, masih ini dibandingkan dengan sekolah. Yang satunya sekolah itu berarti SD, SMP, SMA, madrasah. Kalau universitas itu perguruan tinggi. Maka di sini bacanya hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, kemudian diingat juga kaidahnya
Untuk kata yang kedua atau urutan kata yang memiliki makna menerangkan, nah, itu dalam ilmu nahwu namanya khobar. Nah, kalau khobar itu dia boleh nakirah maka tanwin, tanpa alif lam kan dia, maka tanwin. Nah, kalau hadhihi itu kan awal kata, itu yang nanti diterangkan, namanya dalam nahwu mubtada. Nah, maka hadhihi madrasatun, dibacanya madrasatun. Nah, kenapa gitu juga ditanwin? Karena tidak ada tanda-tanda yang membuat tanwinnya dia itu hilang. Nah, di antara tanda yang membuat tanwinnya hilang itu tadi susunan idhofah, mudhaf ilaih, kepemilikan. Nah, ini kan tidak ada mudhaf ilaihnya, dia berdiri sendiri. Maka jangan ragu untuk mentanwin. Ya, tanwin aja. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, kemudian kenapa kita nggak baca madrasatan atau madrasatin? Karena tidak ada juga faktor yang mempengaruhi dia berubah dari dhammah. Karena asal daripada harokatnya adalah dhammah. Nah, maka di sini madrasatun bukan madrasatan atau madrasatin. Karena tidak ada faktor yang mempengaruhi dia. Itu cara baca seperti itu. Ya, satu, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Artinya ini adalah sekolah dan itu adalah universitas. Ya, pasani yang kedua. Nah, tafadhal anta. Dalika himarun wa tilka naqaratun. Baik. Tarjim. Itu adalah keledai dan itu adalah ayam. Dan itu adalah sapi betina. Ya, sapi betina. Dalika himarun, keledai, wa tilka baqaratun. Baik, Hasan. Berikutnya, salis yang ketiga, ke belakang, Pak. Oke, ke belakang. Dalika masjidun. Nggih. La tilka ma. Sama nomor 1 tadi. Iya, madrasatun. Wa tilka madrasatun. Jadi nggak mungkin kita baca mudarisah ya. Ini bacanya madrasah. Terjem. A itu apakah? Ayo. Apakah itu masjid? Bukan. Itu madrasah. Ya, madrasah, sekolah. Baik, Hasan. Berikutnya, Rabi yang keempat. Ada jamalun wa tilka naqatun. Baik, terjem. Itu adalah seekor. Itu apa ini? Nah ini. Ya, ini ya. Ini adalah seekor unta jantan dan itu seekor unta betina. Ya, jamalun itu unta jantan, sedangkan unta betina naqatun. Naqatun. Saya berikutnya nomor 5 belakang. Nah, kali ini jangan madrasah. Karena disandingkan dengan apa belakangnya? Nah. Nggih. Baik, Hasan. Terjem. Ini adalah guru perempuan. Ya, Bu Guru. Dan itu adalah siswa. Siswi, ya. Pelajar perempuan. Nah, maka itu maksudnya. Jadi kita baca, perhatikan dulu konteks kalimatnya bagaimana. Berikutnya 6 belakang, Mas. Terjem. Ini seekor anjing dan itu seekor kucing. Berikutnya ke samping, Mas. Hasan. Terjem. Di sini ada tambahan faedah yang sudah kita dapat, yaitu tentang membaca alif lam yang nyambung ke huruf syamsiyah atau qamariyah. Nah, hadza
baitul muadzini. Ya, alif lam masuk ke mim. Maka itu huruful qamariyah. Minal hurufil qamariyah. Baitul muadzini. Sedangkan yang belakang alif lam masuk ke ta, hadiqatut tajiri, ya, minal huruf asy-syamsiyah. Ya, jadi bacanya disambung, bagus. Alhamdulillah sudah bisa lancar baca secara tersambung langsung. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Bait itu rumah, hadiqah itu apa? Kebun. Kebun. Ini rumahnya muadzin dan itu kebunnya pedagang. Pedagang. Baik. Tamam. Tamrinu atali, latihan yang berikutnya. Asani. Asyir ilal kalimati al-atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Zalika au tilka. Artinya asyir itu isyaratkan, artinya tunjukkan. Berarti pakailah kata tunjuk, pakailah isim isyarah ila kalimatil atiyah pada kata-kata berikut ini dengan menggunakan isim isyarah untuk jarak jauh, yaitu apa? Zalika atau tilka. Tentunya juga memperhatikan apa itu musyarah ilaih istilahnya. Jadi ada isim isyarah, maka ada musyarah ilaih. Musyarah ilaih itu kata yang ditunjuk. Nah, kata yang ditunjuk itu apa? Jenisnya. Nah, maka perhatikan jenisnya. Kalau jenisnya laki-laki, maka gunakan isim isyarah juga laki-laki. Kalau yang ditunjuk itu perempuan, maka juga gunakan kata tunjuk perempuan. Mafhum insyaallah? Baik. Contoh nomor 1 itu ada belakangnya itu maka dibaca ummun. Ummun artinya seorang ibu. Maka kita pakai kata tunjuk tilka. Baik. Tilka ummun. Baik, satu baris kalian. Berarti nomor 2 zalika abun. Itu seorang bapak. Kemudian yang ketiga qalamun, itu apa? Pulpen, pena, menggunakan dzalika qalamun. Baik, berikutnya satu baris, antum Mas, depannya. Ya. Terjem. Ya, lanjut. Oke, apa Mas? Ya, cuman dzalika sama tilka aja. Tilka ainun. Ya, itu mata. Kemudian dzalika hajarun. Nah, soal, kenapa ainun pakainya tilka? Pasangan. Ya, anggota badan yang berpasangan. Meskipun satu, ya, tapi dia berpasangan, satu mata kan, itu satu mata, maka dihukumi muannas, dihukumi perempuan. Oke, lanjut depannya. Enggak, Pak. Zalika qamisun. Oke. Terjem. Itu baju. Ya. Tilka kidrun. Ya, tilka kidrun. Tilka nafidatun. Terjem dulu, tilka kidrun. Tilka kidrun. Hah? Panci. Lanjut. Tilka nafidatun. Terjem. Itu jendela. Itu jendela. Ya, kidrun panci, nafidatun jendela. Oke. Monggo depannya. Tilka baqaratun. Oke, terjem. Itu sapi betina. Nggih, berikutnya. Zalika maktabun. Nggih. Itu Maktabun. Dulu pelajaran awal banget. Ya. Maktabun meja, ya. Terus berikutnya. tilka naqatun. Nggih, apa?
pasangan jamalun. Itu unta betina. Ya, unta betina. Naqatun. Ya. Kecepatan atau enggak ini? Insyaallah enggak ya. Oh, lumayan, Pak. Nanti kalau lama-lama kayaknya kan sudah mulai lancar gitu. Nanti bosan kalau kelamaan. Insyaallah ya, lancar ya. Baik. Berikutnya, depannya monggo, Pak. Dzalika muhandisun. Nggih. Itu seorang insinyur. Lanjut. Dzalika muadzinun. Itu seorang muadzin. Nah, lanjut. Tilka mumaridotun. Itu seorang perawat perempuan. Ya, perawat. Baik. Berikutnya, monggo, Mas. Dzalika sarirun. Ya. Itu ranjang. Tilka hadiqatun. Ya. Itu taman. Ya, lanjut. Tilka thalibatun. Itu siswi. Ya, itu siswi. Ya, hadiqatun bisa kebun, bisa taman. Silakan. Berikutnya, belakangnya, Mas. Dzalika jamalun. Itu seekor unta. Tilka fardatun. Artinya? Ya, itu seekor bebek. Baik. Berikutnya al-kalimatul jadidatu. Ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Insyaallah sudah semua. Dibaca sama putranya. Adik. 6 baca semua. Al, kalau ada alif lam ditanwin enggak belakangnya? Ya, tarjim. Tarjim dulu. Satu terjemahkan. Al-mumarridatu artinya perawat. Terus. Ya. Terus. Hasan, subhanallah. Yang ketinggalan baidah telur. Baidah telur. Berikutnya yang di bawah itu sedikit ringkasan tentang asmaul isyarati lil qaribi. Yang kolom kanan itu isim isyarah untuk jarak dekat, yaitu hada dan hadhihi. Kalau hada untuk laki-laki, hada Muhammadun. Kalau hadhihi untuk perempuan, hadhihi Aminatu. Itu isim isyarah lil qarib. Nah, apa arti qarib? Dekat. Nah, ini juga kosakatanya jangan lupa. Kemudian asmaul isyarati lil ba'idi, isim isyarah untuk jarak jauh, yaitu dzalika dan tilka. Kalau dzalika untuk laki-laki, dzalika Hamidun. Tilka untuk perempuan, tilka Zainabu. Ka Zainabu. Ya, ladaikum soal? Ada pertanyaan? Soal ada, kita lanjut. Tribun. Gasken atau remken? Atau kopling? Mahfum kan, insyaallah masih muda kan, mana-mana bagus kata aja. Adar susaminu. Pelajaran yang ke-8. Asaminu 8, yang ke-8. Kalau 8 bahasa Arabnya samaniyah. Asaminu. Adar susaminu, pelajaran yang ke-8. Seperti biasa saya baca dulu, kemudian antum ikuti. Nah, ini agak beda ini. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Iqra. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Perlu saya jelaskan dulu.
pelajaran yang sudah kita dapatkan. Hadza rajulun. Berbeda dengan hadza ar-rajulu. Ya. Kalau hadza rajulun, perhatikan untuk yang pertama, ini hadza rajulun tanpa alif lam, maka ini terjemahkannya ini adalah seorang laki-laki. Ini adalah seorang laki-laki. Tapi kalau hadzal rajulu, nah, ini isim isyarah masuk ke alif lam. Nah, ini arti aslinya. Arti aslinya tuh gini, ini. Nah, dalam nahwu ar-rajul itu badal. Sehingga terjemahkannya itu yaitu seorang laki-laki. Ini yaitu seorang laki-laki. Cuman untuk terjemahkannya, maka lebih mudah difahami itu dibalik. Sehingga terjemahannya adalah seorang laki-laki ini. Nah, paham? Nah, kalau ini adalah seorang laki-laki. Ini sudah ada kata adalahnya. Nah, ini susunan dalam nahwu itu namanya mubtada khobar. Nah, ini sudah sempurna. Ini sudah kalimat sempurna. Sedangkan ini mubtada. Muawwal di awal. Ini mubtada, sedangkan di sini adalah badal. Nah, berarti belum ada khobar. Khobarnya belum ada. Berarti belum sempurna. Nah, artinya apa? Seorang laki-laki ini kenapa? Nah, masih nanggung kalimatnya. Kalimatnya masih nanggung, belum sempurna. Hadzal rajulu, seorang laki-laki ini kenapa? Belum selesai. Maka dikasih tambahan di situ. Hadzal rajulu tajirun. Nah, ini dia mubtada'nya. Nah, ini baru khabarnya, sedangkan ini badal. Sehingga terjemahannya seorang laki-laki ini adalah pedagang. Seorang laki-laki ini adalah pedagang. Ingat ya, beda antara hadza kemudian diikuti nakirah dibandingkan dengan hadza diikuti dengan ma'rifah. Nah, jadi yang satunya nakirah tanpa alif lam, yang satunya ma'rifah dengan alif lam. Nah, hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki, selesai. Tapi kalau hadzal rajulu, nah itu belum selesai. Cara bacanya intonasinya masih nanggung. Hadzal rajulu, nah, seorang laki-laki ini, nah, kenapa? Atau siapa dia? Tajirun. Nah, seorang laki-laki ini adalah pedagang. Wa dzalika rajulu tabibun, dan laki-laki itu adalah dokter. Nah, ini dua kata, tapi bukan mudhaf ilaih. Ini pelajaran baru lagi. Nah, kalau yang kemarin kan dua kata, mudhaf ilaih, kepemilikan maknanya, bukunya, rumahnya, mobilnya, kan gitu. Nah, kalau ini bukan, tapi ini dibalik, karena ini ada isim isyarah, kata tunjuk. Nah, namanya isim isyarah kemudian musyarah ilaih. Kalau dari sisi i'rab itu namanya badal. Sudah, kita lanjut ya. Nah. Kalau berikutnya itu susunan mudhaf ilaih. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Iqra'u. Ismut tajiri mahmudun
Ismut tajiri artinya namanya. Nah, kali ini susunan mudhaf ilaih. Kita diajak murojaah sekaligus pelajaran yang sudah lalu. Namanya pedagang, atau kalau ada alif lam itu sudah tertentu, bisa kita terjemahkan dengan tambahan tersebut. Ya, boleh ini, boleh itu, boleh tersebut. Kalau tersebut lebih umum. Kalau ini itu nanti tersamarkan rancu, dikira pakai kata hada atau apa dalika. Jadi pakai terjemahan tersebut aja ya. Jadi ismut tajiri, nama pedagang tersebut adalah Mahmud, dan namanya dokter tersebut adalah Said. Mahfum insyaallah. Ya, perhatikan cara terjemahannya itu. Berikutnya baris yang ketiga. Hadal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Iqra'u. Hadal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya. Hada wa dzalika itu isim isyarah. Masuk ke isim yang ada alif lam, ma'rifah. Ingat kaidahnya, ini namanya badal, nerjemahkannya dibalik. Berarti hadzal baitu artinya rumah ini, ya, rumah ini litajiri, miliknya pedagang. Wa dzalikal baitu dibalik, dan rumah itu litabibi, miliknya dokter. Miliknya dokter. Berikutnya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah. Baitut tajiri, apa terjemahannya? Rumahnya pedagang. Nah, ini tambahan kata amama. Tulisannya seperti itu. Ini bukan imam tapi amama. Kalau imam itu hamzahnya di bawah. Kalau amama hamzahnya di atas itu. Nah, amamal masjidi, amama itu namanya dzaraf, keterangan. Kata keterangan tempat. Artinya terjemahannya amama itu di depan. Berarti rumahnya pedagang tersebut di depan masjid. Wa baitut tabibi, dan rumahnya dokter tersebut khalfa itu belakang. Ya, belakang sekolahan. Belakang sekolahan. Amama depan, khalfa belakang. Doa dari rumah berangkat ke masjid. Siapa yang hafal? Dulu pelajaran Ramadan tahun lalu. Ya, ada itunya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nura wa fi basari nuran. Terus waj'al min amami nuran wa min khalfi nuran. Jadi Allah jadikanlah di depanku cahaya dan di belakangku juga cahaya. Amami depanku, khalfi belakangku. Itu praktek sekaligus amal, sekaligus ibadah, kan gitu. Ada double kan pahalanya, manfaatnya gitu. Jadi amama di depan, khalfa di belakang. Itu namanya dzarful makan, keterangan tempat. Berikutnya, liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Iqra. Berarti terjemahannya liman, masih ingat apa liman?
milik siapa. Nah, milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu. Milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu. Jadi hadhihi isim isyarah masuk ke alif lam. Ya, dibalik nerjemahkannya. Berikutnya, hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ya. Mobil ini miliknya dokter dan yang itu miliknya pedagang. Jadi ingat hadhihi as-sayyaratu. Hadhihi sayyaratu juga tetap dhammah, bukan mudhaf ilaih. Jangan hadhihi sayyarati. Itu bukan mudhaf ilaih. Jadi hadhihi sayyaratu. Beda kalau kuncinya mobil, berarti miftahus sayyarati. Nah, itu beda lagi. Kalau susunan mudhaf ilaih dibedakan. Ini susunan apa isim isyarah masuk ke alif lam. Setelah watilka nggak disebutin lagi watilka sayyarati. Tidak ada masalah, karena itu perbandingannya sama. Yang ditanyakan sama, maka untuk efektivitas apa? Efisiensi. Ya, untuk efisiensi kalimat maka tidak perlu disebutkan lagi, tidak masalah. Terakhir, hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Ya. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Nah, Amerika. Nah, dia nama kota termasuk alif mulai layan sharif, tidak bisa ditanwin dan dia alamat jernya tetap fathah juga di situ. Jangan jadi Amriki. Bisa jadi Amriki ketika nanti ada ya nisbah. Misalkan anta Amrikiyun. Nah, apakah kamu warga negara Amerika? Akhirnya dinisbahkan. Seperti kita Indonesiun gitu. Kalau misalkan ditanya min aina anta, ana min Indonesia, jangan min Indonesi, bukan. Min Indonesia, sebutkan aja Indonesia gitu. Tapi kalau ana Indonesiun, nah berarti saya warga negara Indonesia. Itu beda nanti. Tambah latihan, selesaikan yang belum ya. Lanjut. Tamarin latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berarti jawabnya sesuai dengan pelajaran. Ya, jawabnya sesuai dengan pelajaran. Bisa langsung dibaca, terjemahkan, kemudian dijawab. Insyaallah sanggup. Terutama berikutnya ini. Berikutnya, Bapak siap? Belakangnya antum nomor 1 J. Sakit? Siap? Ya, terjemahin dulu. Siapa laki-laki itu? Ini yang pertama ada. Baik. Ajib jawabannya. Jawab. Ahsan, terjem. Laki-laki ini Laki-laki ini dalam pedagang. Laki-laki itu adalah seorang dokter. dokter. Ahsan, insyaallah. Berikutnya, Sani nomor 2 belakangnya, monggo Pak. Ahsan. Siapa nama pedagang itu? Ismut tajiri Mahmud. Dun, tanwin aja. Nggih. Nama pedagang itu Mahmud. Ya, nama pedagang itu adalah Mahmud, insyaallah. Alhamdulillah. Ahsan. Berikutnya mana? Depan lagi. Itu Pak ya. Ya.
Disambung. Masmud Tabibi. Terjem. Siapa nama dokter itu? Ismut Tabibi Sa'idun. Ya. Namanya? Nama dokter itu Sa'id. Ya, nama dokter tersebut adalah Sa'id. Masmu itu terjemahannya siapa ya? Padahal artinya ma itu apa? Nah, masmu itu indahnya bahasa Indonesia. Ya, jadi siapa nama itu? Berikutnya nomor 4 ke belakang, Bapak. Gitu. Nah, perhatikan ini dibaca man atau min. Nah, kemudian lihat konteksnya. Setelahnya itu aina. Aina artinya di mana? Kemudian sayyarah mobil, tabib dokter. Nah, kira-kira ini dibaca man atau min? Ya, min. Kalau man itu artinya siapa? Kalau min artinya dari. Nah, ini konteksnya mempertanyakan apa? Asal mobilnya Pak Dokter. Jadi min aina, dari mana? Gitu. Dari mana? Terjem, Pak. Terjem dulu. Min aina. Dari mana mobilnya Pak Dokter. Ya. Kalau lengkap ya, saya rotut tabibi min ya minal yabani. Itu kalau lengkap. Boleh diringkas dengan menggunakan kata ganti. Kata gantinya apa? Sayyarah. Kan yang ditanyakan sayyarahnya Pak Dokter. Sayyarah itu kan muannas. Maka boleh pakai hiya. Ya, boleh pakai hiya. Hiya min atau hiya minal yabani. Boleh ringkas seperti itu. Jadi boleh diganti kalimatnya, tidak harus persis dengan pelajaran yang di atas. Kalau pelajaran di atas kan hadhihi sayyarah, karena yang hadhihi kan Pak Dokter itu. Yang hadhihi sayyarah yang pertama, hadhihi sayyarah lit tabibi. Nah, hadhihi sayyaratu minal yaban. Boleh diganti hiya. Hiya minal yabani. Berikutnya nomor 5, belakangnya. Min aina saya haji dari mana kendaraan pedagang itu? Ya, mobil ya, mobilnya. Dia min Amerika. Iya, min Amerika, ya. Dia dari Amerika. Lanjut. Di mana rumah pedagang ini? Ajib. Baitut tajiri amama masjid. Ya, baitut tajiri amamal masjidi. Terjem. Rumah pedagang itu di depan masjid. Pesan. Terakhir 7, Pak. Ya. Ya, terjem. Ya, terjem. Di belakang madrasah. Alhamdulillah. Tambah? Hah? Gimana? Sudah, istirahat dulu. Cukup deh. Sudah 45 menit tadi insyaallah. Murojaah ya. Kita tutup murojaah. Pelajaran 8 aja. Yang bisa tutup buku silakan tutup buku.
Saya bahasa Indonesia, antum bahasa Arabkan. Ya. Laki-laki ini adalah pedagang. Depan aja. Ya, kalau pakai laki-laki ini, seorang laki-laki ini adalah pedagang. Ulangi. Kalau sekedar ini adalah seorang laki-laki. Ada rajul. Ini adalah seorang pedagang. Nah, bedakan ya. Nah, ini adalah seorang dokter. Nah, pelajar ini rajin. Sudah tahu rajin belum? Sudah. Nah, aja diganti kalimatnya. Pelajar ini sakit. Pelajar. Hadat talibu maridun. Nah, pelajar ini sakit. Kemudian namanya pengajar tersebut adalah Mahmud. Apa pengajar? Perhatikan pertanyaannya, pengajar. Ya, ulangi. Namanya pengajar tersebut Mahmud. Loh, namanya Ismul Mudarrisu wa mudarrisi. Mudarrisi Mahmudun. Paham sih? Ya, namanya pengajar itu Mahmud. Ya, Ismul Mudarrisi Mahmudun. Nah, lanjut. Dan namanya kepala sekolah tersebut Said. Wasantum. Wasmul mudiri Saidun. Rumahnya Pak Guru di depan sekolahan. Ya, Baitul Mudarrisi amamal madrasati. Dan rumahnya Pak Imam, rumahnya imam sholat ya. Dan rumahnya imam di belakang masjid. Wa baitul imami atau wal baitul imami. Wa baitul imami. Baitnya tanpa alif lam. Rumahnya bait tanpa alif lam. Yang alif lam belakang. Berarti wa baitul imami khalfal masjidi. Khalfa belakang. Dikit-dikit aja, tingkat timur aja. Nah, cukup sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mafi. Ya, tidak ada mafi. Mafi soal. Ya, alhamdulillah. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.